Jadi bisa kelihatan Oke. tuh semuanya di situ, gitu. Oke, intinya sih memang harus dibuka prospektusnya, terus baca Ya. juga fun fact sheet-nya untuk review secara berkala gitu ya, Nah, Mbak Prima ya. itu ada semuanya Hmm. di Ajaib. Gak usah Iya, susah-susah. Nah, betul. semuanya ada deh pokoknya. Terlampir ya teman-teman ya di aplikasi Eh, Ajaib. benar. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih Mbak Prima nih dari Karaihan. Pertanyaannya, Kak, apakah suku bunga yang tinggi akan berpengaruh ke reksadana? Nah, Jawabannya gimana iya. tuh? Jawabannya berpengaruh. Kalau reksadananya itu reksadana pasar uang, tentunya karena di reksadana pasar uang itu isinya juga ada deposito. Kalau misalnya nanti nih suku bunga dinaikin, berarti kan berarti bunga deposito kan juga naik. Berarti biasanya itu reksadana pasar uang tuh secara pergerakan NAB-nya juga pasti akan naik gitu. Karena apalagi kalau reksadana pasar uang itu underlying-nya itu banyak di deposito, pasti ikutan naik gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya di pendapatan tetap yang isinya 80% itu obligasi, dan kalau obligasinya itu adalah obligasi pemerintah, biasanya harga obligasi itu berbanding terbalik sama suku bunga. Hmm. Jadi kalau suku bunganya naik, biasanya harga obligasinya itu turun. Harga bukan yield. Harga. Harganya itu akan turun gitu. Jadi biasanya itu akan berpengaruh terhadap fluktuasi, akan ada berpengaruh terhadap penurunan harga di obligasi, apalagi kalau isinya terutama itu obligasi pemerintah gitu. Pasti akan ada penyesuaian pada saat dia naik gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan dariku lagi ya, Mbak Prima ya. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh dong. Nih, kan ini kebanyakan mayoritas usernya Ajaib itu memang apa? Anak-anak yang Gen masih Z. milenial, anak-anak yang Gen Z ya. Oh, Ada oke yang banget itu mungkin ada loh. yang baru masuk ke dunia profesional, baru punya duit No. gitu ya. Nah ini kira-kira akan lebih matchnya ke reksadana yang jenis mana sih Mbak Prima? Kalau misalnya kan balik lagi jawabannya tergantung profil risiko gitu. Tapi kan Hmm, profil risikonya anak-anak muda biasanya memang risk taker ya. yes. Tapi ada nggak kira-kira jenis reksadana yang memang cocok banget untuk first time jobber gitu? Kalau aku selalu bilang, aku selalu kasih suggestion buat semua, apalagi first time jobber ya. Apalagi yang belum pernah tahu mengenai investasi dan pengen coba di reksadana. Harus coba dari yang paling rendah secara resiko, tentunya secara return indikasinya juga paling rendah. Sehingga kita bisa menyesuaikan diri nih untuk bisa dapat juga the feel gitu loh, oh yang namanya reksadana ini seperti ini, yang namanya NAB ini seperti ini, yang namanya fluktuasi ini seperti ini gitu. Dan reksadana pasar uang itu akan selalu menjadi reksadana yang selalu dianjurkan. Ngerti nggak ngerti tentang investasi, itu orang yang ngerti banget tentang investasi pun dia kayaknya wajib deh untuk punya yang namanya reksadana pasar uang. Apapun produknya, di MI manapun gitu. Bisa dicek di Ajaib. Nah, lalu untuk kita yang first jobber nih atau kita Gen Z yang baru bisa dapat dana sendiri gitu kan. Kita lagi berusaha untuk uh, mendisiplinkan diri, mengalokasikan dana dari hasil jeripaya kita dari gaji kita, misalnya let's say 30% dari gaji kita kita mau sisihkan ya, bukan sisakan, sisihkan. Nah, kita sisihkan kemana? Ke reksadana pasar uang dulu, gitu. Kalau memang ini kan ada, sekarang kan banyak campaign ya yang bilang kita mesti punya tuh dana darurat 300 kali gaji. Nah, di mana tuh? Nah, di situ, gitu. Nanti kalau kita udah merasa oke, kita bisa nyaman nih, again ya, yang namanya investasi harus nyaman. Udah nyaman nih tentang pergerakan reksadana pasar uang, dan kita naik nih. Prima akan selalu menganjurkan untuk naik lagi ke reksadana pendapatan tetap gitu. Di mana di pendapatan tetap ini 80%-nya yang tadi sudah dibilang itu adanya di obligasi, 20% sisanya itu adanya di pasar uang. Ini nggak ada saham, no saham-saham di pendapatan tetap. Jadi teman-teman tuh akan merasakan lagi untuk berinvestasi
di tempat, di instrumen yang slightly higher in terms of risk dan in terms of return gitu. Jadi nanti teman-teman akan digest lagi nih, oh ini loh yang namanya fluktuasi harga, oh ini loh yang namanya harga stabil, oh kayak gitu-gitu. Nah, semuanya itu bisa dilakukan tadi dengan dollar cost averaging. Bahasanya kekerenan sih ya, dollar cost averaging. Intinya teman-teman berkala, rutin aja pokoknya. Aku selalu senang dengan yang namanya selalu bilang invest and forget, ya udah begitu. Itu tuh penting buat kita supaya kita nggak gatelan orangnya. Karena kalau taruhnya di tabungan doang kita gatel, ya kan? Ada kemarin 17 Agustusan gitu, wow semuanya diskon, beli padahal udah ditabung tuh ya kan, mau jalan-jalan akhir tahun nggak jadi tuh jalan-jalannya gara-gara itu gitu. Nah kalau taruhnya di pasar uang atau ditaruhin pendapatan tetap deh gitu ya, at least kan mikir ya, wah mau aku cairin nggak bisa langsung nih, nggak bisa langsung pemindah bukuan, nggak bisa check out nih dari itu kan, dari keranjangnya gitu, nggak bisa belanja online nih gitu, udah keburu besok nih, ke besok udah nggak diskon lagi gitu. Udah Kadang-kadang nggak tanggal kembar ya, Mbak Prima. nah itu dia, bukan lagi, benar itu. Kadang-kadang udah nggak diskon ya kan, wah kemarin udah nih duitnya kita cairin nih 4 hari kemudian baru masuk, ya udah nggak diskon lagi gitu. But at least ya kan, buat kita kan lebih enak ya gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari... Ini nggak apa-apa ya Mbak Prima ya, banyak banget nih pertanyaan masuk, dijawab aja ya. Boleh. Oke, ini ada tips untuk cermat investasi di reksadana, mungkin bisa dijelaskan untuk mengurangi risiko kerugian atau kapan waktu investasi di reksadana yang tepat. Ini cocok sama topik kita hari ini. Mungkin Jesse nanti juga bisa nambahin. Intinya semua pertanyaan tadi itu adalah dollar cost averaging. Jadi kapan waktu yang cocok? Sekarang itu selalu cocok. Ya kan, selama kita menyisihkan dananya, sekarang itu adalah waktu paling cocok. Terus kita harus rutin, nggak perlu besar-besar, yang penting disiplin dengan apa namanya alokasi yang sama, itu akan lebih baik lagi. Kalau bertambah juga akan lebih baik lagi gitu alokasinya gitu. Jadi itu cermatnya orang berinvestasi itu seperti itu. Harus rutin, harus dialokasikan setiap kali dia gajian gitu. Mungkin kalau Mbak Cisti bisa tambahkan, silakan. Oke, paling kalau aku sih tambahannya ya teman-teman, untuk mengurangi risiko kerugian itu sebenarnya udah pasti risiko nggak akan bisa kita hindari gitu ya. Apalagi namanya investasi, risiko itu selalu ada. Jangan fokus ke returnnya aja sih teman-teman, tapi fokus ada risiko di baliknya itu gitu. Nah, caranya kalau misalnya investasi, bagaimana menghindari risiko itu nggak bisa ya, tapi bisa diminimalisir. Nah, minimalisir risiko ya tentu dengan memperdalam skill teman-teman. Jadi kalau misalnya fokusnya ke reksadana, tadi itu udah dijelasin banyak banget sama Mbak Prima, dibuka-buka fun fact sheet-nya, lihat performa kinerjanya gitu. Karena di reksadana pun ada rasio-rasio juga ya Mbak Prima ya. Ada share ratio, ada drawdown gitu, ada juga expand ratio, itu boleh dijadikan teman-teman bahan pertimbangan. Oke nggak nih produk reksadana ini dengan rasio-rasio yang ada gitu. Nah itu untuk kita apa nih nextnya? Untuk kita bisa meminimalisir potensi risiko yang kita dapat teman-teman. Karena kalau gimana pun juga nih, kalau kita cek fun fact sheet, biasanya kan ada teman-teman yang komplain nih Mbak Prima. Duh, fun fact sheet itu kinerja masa lampau gitu. Tapi kan kalau kita ini melihat reksadana itu kan tidak pernah menjanjikan return yang tetap ya Mbak Prima ya. Pasti akan fluktuatif walaupun dengan risiko kecil apapun seperti RDPU gitu misalnya nih teman. Benar. Nah, lagi-lagi balik lagi teman-teman cuma bisa menyesuaikan dengan profile risk. Oke atau enggak nih produk reksadana tersebut disesuaikan dengan profile risk teman-teman dan tujuan teman-teman gitu. Itu mungkin jawaban dari aku nih soal potensi kerugian nih teman-teman. Oke, satu pertanyaan ya Mbak Prima ya. Boleh? Nggak berasa ya. Ini dari udah sejam. Iya, ini dari Kak Zizi nih.
Kak, yang Ya. disarankan metode lamsam atau cicil tiap bulan untuk jangka waktu di atas 5 tahun. Nah, untuk long term investing gimana nih, Mbak Prima? Ya, kalau saya sih yang disarankan metode lamsam atau cicil. Kalau saya sih lebih cicil untuk jangka waktu Cicil di ya? atas 5 tahun. Iya, gitu loh. Karena artinya kita masih punya banyak waktu untuk kita ngumpulin dana, ngumpulin uang, gitu. Karena kalau misalnya satu kali masuk, boleh. Kalau misalnya satu kali masuk, tapi dananya yang kita pakai untuk berinvestasi itu ibaratnya modalnya itu gede, oh silakan aja nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya dana besar itu, misalnya contohnya gini, sekarang saya punya duit, ada yang 1 juta, ada yang 1 miliar nih. Saya butuh dana Oke. 5 miliar, misalnya contoh nih ya, contoh 5 miliar di 10 tahun ke depan, gitu. Kalau saya punya 1 miliar sekarang, saya satu kali masuk aja, nggak apa-apa. Tapi ternyata saya cuma punya 1 juta, terus gimana? Sekali doang masuk nggak mungkin. Nggak akan dapet tuh, gitu kan. Kecuali gitu ya, kita dapat blessing and disguise, tiba-tiba setiap bulan tuh kenaikan harga, misal kita beli reksadana isinya saham semua gitu ya, itu kenaikan harga sahamnya itu di atas 20% kali ya sebulan gitu ya, mungkin gitu ya, itu bisa terjadi, tapi pada kenyataannya sih sekarang kayak nggak gitu-gitu juga gitu. Nah, terus kalau misalnya kita punya 1 juta, ya berarti saya nggak bisa dong, ya udahlah, saya nggak usah investasi tuh, saya nggak akan pernah tercapai kebutuhan saya, nggak gitu juga. Teman-teman masih bisa dengan 1 juta itu, yang penting kita rutin. Tetap dollar cost averaging itu atau investasi berkala itu penting banget. Dan yang udah-udah sih returnnya lebih optimal ya gitu. Jadi nggak usah khawatir, jangan takut dan jangan berkecil hati kalau misalnya dana kita tuh nggak gede-gede banget dan kita punya tujuan untuk jangka panjang di atas 5 tahun, nggak apa-apa, cicil lagi setiap bulan gitu. Oke, DCA ya Mbak Prima ya Yes. jawabannya. Oke, sip sip. Nah ini udah 3 menit nih sisanya nih Mbak Prima, nggak ini ya, kita nggak terasa Udah gitu. berasa. Udah 1 jam. Bener. Iya. Kalau udah Udah sama mau Siska itu hampir kalau satu ngobrol nggak jam. pernah berasa gitu. Iya, ini sebelum ditutup live IG sore hari ini, Mbak Prima boleh dong ada closing statement nggak? Atau mungkin kata-kata motivasi untuk teman-teman? Oh, motivasi ya, bukan kata-kata mutiara ya. Kalau motivasinya intinya teman-teman, yang namanya investasi itu ingat, today this time is the best time. It's always the best time for us to invest, to start gitu loh. Jadi jangan nunggu punya duit, karena setiap kali kita punya duit pasti kita punya keinginan yang akhirnya kita lupa untuk menginvestasikan. Lalu dollar cost averaging itu adalah salah satu gaya investasi yang sangat dianjurkan buat kita semua untuk bisa rutin dan disiplin berinvestasi. Dan reksadana adalah salah satu alternatif untuk kita berinvestasi yang dimana tidak ada biaya, bebas biaya, bebas pajak juga karena bukan merupakan objek pajak, aman melalui Ajaib ya, lalu nyaman juga melalui Ajaib. Terus ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi no play-play, no kidding-kidding, no bodong-bodong gitu. Jadi teman-teman mulai sekarang untuk bisa coba berdisiplin berinvestasi berkala rutin setiap bulan di reksadana melalui Ajaib. Pokoknya Oke, sehat thank you semua, banget. kasih cuan. Oke, thank you banget nih Mbak Prima. Tadi ada di running comment, langsung ada yang komen. Gas nggak nih? Gas Gas dong. dong, gas dong. Oke, thank you banget ya Mbak Prima udah nemenin aku buat live IG sore hari ini. Tadi udah sharing Terima kasih insight-nya luar banyak. biasa ya. Udah so insightful banget ya teman-teman ya. Oke, thank you lagi sekali lagi Mbak Prima. Semoga kita bisa join bareng lagi ya untuk collab live Yes, IG lagi di lain yes, kesempatan dengan yes. topik yang mungkin jauh lebih seru gitu.